Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, pada panjang sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya, Muhammad Farhan Amanda, inilah Padang Panjang Sepekan selengkapnya. Membuka secara resmi penilaian akreditasi Wali Kota Fali Amran, harapkan RSUD Kota Padang Panjang kembali dapatkan akreditasi paripurna level tertinggi. Ini kali ya. Akreditasi RSUD dinilai tim penilai dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARS-DHP yang dilakukan selama 2 hari. Sementara itu, tim dipimpin oleh Dr. Papilaya Johan dan Miss Fatria Nur. Terima kasih banyak. Sebelumnya, RSUD Padang Panjang sudah pernah mencapai akreditasi paripurna pada 2017 sampai 2019. Wako Fadli berharap RSUD kembali berhasil memperoleh sertifikat akreditasi tersebut. Ada ukuran kualitas yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Salah satu ukurannya adalah sertifikat akreditasi yang dikeluarkan lembaga berwenang seperti LARS-DHP. Wako Fadli mengapresiasi terselenggaranya penilaian akreditasi ini dengan harapan tercapainya tata kelola rumah sakit yang baik. Tercapainya tata kelola klinis yang baik, meningkatkan mutu pelayanan RSUD dan meningkatkan keselamatan pasien. Dari UNESCO, sehingga pelayanan kesehatan bisa dijaminkan kepada masyarakat sebelum BPJS ada. Jadi sebenarnya kalau dibilang Universal Health Coverage sudah ada di Padang Panjang dari tahun 2008. Sudah dari rumah sakit ini ada, dari zaman Pak Sudirman. Turut hadir Dr. Dian Puspita Fadli Amran, Dewan Pengawas RSUD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, dan undangan lainnya. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Insya Allah. Ya Pak Dokter, terima kasih. Ya. Minggu depan ya. Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan peran pegawai sebagai role model penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi, BKPSDM menggelar bimbingan teknis internalisasi core value ASN berakhlak bagi para ASN di Aula Balkon Hotel Bukit Tinggi. Sekdako Soni Budaya Putra yang hadir pada kesempatan tersebut mengatakan, segala persiapan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai seperti ini akan terus digalakkan. Pengetahuan seperti core values berakhlak ini merupakan pedoman dalam menjalankan budaya kerja di unit kerja masing-masing. Widya Iswara PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi Said Al-Kudri selaku narasumber pada kegiatan tersebut menyebutkan, pemerintahan saat ini sedang menuju birokrasi yang berkelas dunia, di mana para ASN saat ini sudah harus menjadi smart ASN. Selain itu, untuk mewujudkan paradigma baru, pemerintah harus mengubah mindset yang ada, salah satunya dari penguasa ke pelayan. Kepala BKPSDM Kota Padang Panjang, Rudi Suarman menyebutkan, Imtek ini penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peran pegawai sebagai role model penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berorientasi pelayanan di Padang Panjang. ASN juga harus mempunyai akuntabilitas dan responsibilitas yang tinggi. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab dan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Turut hadir pada kegiatan tersebut, asisten, staf ahli, kepala OPD, dan eselon 3 di lingkup pemerintah Kota Padang Panjang. Rizky Mahendra dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang Sepekan. Penting sekali bagi semua umat muslim untuk mengambil pelajaran dari kelahiran manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Disampaikan Wakil Wali Kota Asrul saat pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Manarul Ilmi Islamic Center. Penting bagi semua umat muslim untuk mengambil pelajaran dari kelahiran manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan menyelami kearifan dan meraih keteladanan dari sosok Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus sebagai uswatun hasanah.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Asrul saat pelaksanaan tablik akbar peringatan Maulid Nabi di Masjid Islamic Center Jumat 29 September. Pada peringatan Maulid Nabi tersebut, Wawako Asrul menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada semua yang hadir selama 5 tahun kepemimpinannya bersama Wali Kota Fadli Amran, yang saat ini berada di penghujung masa jabatannya. Ia berpesan kepada semua ASN untuk selalu disiplin menjadi aparatur negara, bekerja dengan tulus, dan selalu mematuhi aturan yang ada. Lantaran saat ini memasuki tahun politik, semua ASN harus bersikap netral, jangan sampai terjerumus dengan politik. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Agam, Muhammad Taufik dalam tausiahnya memaparkan mengenai keteladanan Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikatakannya, keteladanan yang harus dicontoh dalam menata kehidupan dunia dan akhirat, seperti Nabi Muhammad, orang yang sangat pemalu, orang yang sabar, dan orang yang terpandang. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Haji Alizar, Ketua MUI Buya Haji Zulhamdi, Asisten Staf Ahli, Kepala OPD, dan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Sekdako Sony Budaya Putra meluncurkan secara resmi core value ASN berakhlak di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Core Value ASN Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang harus diterapkan oleh ASN di instansi pemerintahan termasuk pemerintah Kota Padang Panjang. Core Value Berakhlak ini berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, employer branding yang merupakan moto ASN dalam bekerja menggunakan semboyan bangga melayani bangsa. Dalam sambutannya, Sekdako Sony menyampaikan agar memiliki kemampuan dalam menyelaraskan nilai-nilai berakhlak sebagai core value ASN. Pemko menggelar kegiatan emosional spiritual question bagi eselon 2 dan 3, camat dan lurah sepadang Panjang. Ia juga menyampaikan, sebagai seorang ASN yang hadir untuk melayani masyarakat, kegiatan ini harus ada dampak positif bagi semuanya, agar dapat diimplementasikan pada pekerjaan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Rudi Suarman mengatakan, menjadi pelayan masyarakat dan memiliki jiwa untuk melayani dan membantu masyarakat, itulah internalisasi core value ASN berakhlak menjadi penting untuk membawa organisasi birokrasi menjadi cerdas dan adaptif terhadap perubahan. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar Pemko Padang Panjang pada Ahad 1 Oktober berlangsung khidmat, bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Fadli Amran. Upacara dilaksanakan di halaman Balai Kota. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar Pemko Padang Panjang berlangsung khidmat. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wali Kota Haji Fadli Amran. Upacara yang dilaksanakan di halaman Balai Kota tersebut diikuti ASN, TNI, Polri, dan para pelajar. Usai upacara, Wako Fadli menyampaikan agar semua warga bisa menjadikan Pancasila sebagai petunjuk serta tujuan bernegara. Dikatakannya lagi, para pendiri bangsa mencetuskan Pancasila yang memiliki kekuatan sampai saat ini. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat situasi, kondisi, kedaulatan Indonesia yang berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak agar bergotong royong mewujudkan ruang-ruang yang aman, nyaman, mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta bebas dari kekerasan.
Turut hadir Forkopimda, Sekdako Sony Budaya Putra, dan undangan lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fali Amran melepas fun trip RT sekecamatan Padang Panjang Barat beserta perangkatnya pada Ahad 1 September di depan kantor BRI Jalan Sudirman. Fun trip ini merupakan usulan dari camat dan lurah yang direalisasikan melalui pokir anggota DPRD Novi Hendri bersumber dari APBD. Rute perjalanannya yaitu Kota Pariaman dan Kota Padang. Wako Fadli saat melepas keberangkatan fun trip tersebut menyampaikan apresiasi lantaran kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi diinisiasi oleh anggota DPRD Novi Hendri. Ia menilai gagasan dan pemikiran Novi Hendri turut membantunya memutuskan kebijakan terkait kemajuan Kota Padang Panjang. Wako Fadli memuji para RT yang telah berkomitmen membantu tugas pemerintah. Mereka saling berkoordinasi satu sama lain membangun Kota Padang Panjang. Sementara itu, Novi Hendri mengatakan kegiatan fun trip itu merupakan bentuk penghargaan kepada RT atas perannya selama ini. Ia berharap RT beserta perangkatnya bisa menikmati perjalanan dan merasakan kegembiraan. Haris Suyata dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kota Padang Panjang mengapresiasi Wali Kota Fali Amran dengan menyerahkan sebuah piagam ucapan terima kasih di Pandopo Rumah Dinas Wali Kota. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau AGPAII Kota Padang Panjang, mengapresiasi Wali Kota Haji Fadli Amran BBA Datuk Paduko Malano dengan menyerahkan sebuah piagam ucapan terima kasih Senin 2 Oktober di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota. DPD AGPAII menilai Wako Fadli berperan besar membantu dan berpartisipasi terhadap pembiayaan profesi guru. Sehingga 29 guru PAII di Padang Panjang bisa meraih sertifikasi nantinya. Sekretaris AGPAII Rahmat Habibullah mengatakan, satu guru PAI membutuhkan pembiayaan sebesar 5 juta. Pendanaan yang terbatas dari kantor Kementerian Agama kini diatasi Pemko melalui kebijakan Wali Kota. Fadli Amran mengatakan, dia hanya menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Ketika komunikasi terjalin, disitulah diketahui AGPAII memerlukan pendanaan lebih lanjut. Fadli mengajak guru PAI tersebut bisa beradaptasi, mengupgrade diri sesuai dengan perkembangan zaman. Di akhir masa jabatannya, ia berpesan agar tenaga pengajar memiliki integritas memajukan pendidikan agar lahir generasi yang berakhlak anti KKN. Turut hadir Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto dan pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fali Amran bersama Ketua DPRD Mardiansah meresmikan gedung baru Sekolah Dasar Negeri 09 Padang Panjang Timur. Informasinya, pembangunan gedung sekolah yang memiliki luas sekitar 29 x 9 meter persegi ini melewati 3 tahapan pembangunan. SDN 9 Padang Panjang Timur kini memiliki gedung sekolah baru yang terdiri dari 2 lantai. Pembangunan gedung sekolah yang memiliki luas sekitar 29 x 9 meter persegi ini melewati 3 tahapan pembangunan. Tahapan pertama dimulai dari tahun 2021 yang difokuskan pada struktur bangunan 2 lantai. Anggaran berasal dari dana alokasi khusus, pagunya sebesar 901 juta. Tahapan kedua, pembangunan berlanjut pada tahun 2022 lewat APBD Kota Padang Panjang. Pagunya 484 juta yang berfokus pada penyelesaian bangunan lantai 2.
Tahapan ketiga pada tahun 2023, bangunan lantai 1 dirampungkan kembali dengan APBD dengan pagu 754 juta. Wakofadli mengatakan, pembangunan sekolah tersebut merupakan bentuk partisipasi semua pihak yang dimulai dari masyarakat hingga berlanjut ke DPRD. Wakofadli meminta pembangunan infrastruktur ini dibarengi dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah. Turut hadir Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto dan pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Fali Amran melantik 5 penjabat tinggi Pratama, 17 penjabat administrator, dan 29 penjabat pengawas di Hal Lantai 3 Balai Kota. Pelantikan turut disaksikan Ketua DPRD Mardiansyah Eskom. Wali Kota Fadli Amran, BBA Datuk Paduka Malano, melantik 5 pejabat tinggi Pratama, 17 pejabat administrator, dan 29 pejabat pengawas di Hal Lantai 3 Balai Kota. Pelantikan turut disaksikan Ketua DPRD Mardiansyah. Wako Fadli Amran dalam sambutannya menyampaikan, sejak awal hingga di penghujung jabatannya, dia masih tetap berkomitmen anti terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Fadli meminta prinsip ini tetap dipegang teguh. Ia juga meminta pejabat yang dilantik siap beradaptasi dengan lingkungan baru dalam waktu singkat. Haris Suyata dan juru kamera Syauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Diinisiasi DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang Panjang, Wali Kota Fali Amran mengapresiasi penyelenggaraan LPM Award 2023. Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Amasrul, di Hall Lantai 3 Balai Kota. Wakofadli menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tugas LPM, tapi perlu dukung dari semua pihak, baik itu pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, bundo kanduang, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Agar pemberdayaan masyarakat optimal, LPM perlu mendorong berpartisipasi aktif dari unsur-unsur tersebut, serta memberikan apresiasi pada orang-orang yang ikut berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan digelarnya LPM Award ini. Selain itu, Wakofadli juga menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para nominator LPM Award atas partisipasi dan jasanya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Padang Panjang. Ia berharap DPD LPM agar senantiasa meningkatkan kemitraan dan sinergi dengan Pemko, jajaran pemerintah lainnya, dan seluruh unsur yang ada, serta dapat membantu menyosialisasikan dan mendukung pencapaian program strategis Kota Padang Panjang. Sementara itu, Amasrul mengucapkan selamat kepada Pemko dan DPD LPM Padang Panjang yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan LPM Award ini. Ketua DPD LPM Padang Panjang, Novi Henry, Datuk Bagindo Saidi mengatakan, LPM Award 2023 merupakan salah satu apresiasi dan penghargaan atas kontribusi tokoh-tokoh yang terlibat aktif terhadap pemberdayaan masyarakat Padang Panjang di berbagai bidang. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 8 tim perwakilan klub sepak bola siap bersaing menjadi yang terbaik di kejuaraan Provinsi Kejuprov Sumatera Barat kategori U23 di lapangan sepak bola Gunung Sejati, Padang Panjang. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Sekda Komai Harman mengucapkan terima kasih kepada Disporapar Sumbar yang telah memberikan kesempatan kepada Padang Panjang untuk menjadi tuan rumah pada ajang Kejurprov ini. Ketua Pelaksana Maswar menjelaskan, Kejurprov ini diselenggarakan mulai hari ini hingga 10 Oktober mendatang. Diikuti sebanyak 8 tim perwakilan kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Kejurprov ini terlaksana atas dana pokok pikiran yang diberikan anggota DPRD Sumbar, Budiman Datuk Malanugarang.
Maswar berharap kegiatan ini dapat memajukan dan membangkitkan gairah olahraga sepak bola di Sumbar. Sementara itu, kesebelasan Porwil Sumbar berhasil menang tipis atas Raja Gunung yang mewakili kota Padang Panjang. Sempat memberikan perlawanan sengit, Raja Gunung harus mengakui keunggulan dari Porwil Sumbar dalam laga 2 kali 45 menit yang dipimpin wasit Dika Rahmat Hidayat dengan skor akhir 1-0. Gol Porwil Sumbar tercipta di 15 menit jelang laga usai lewat sepakan keras kaki kanan Muhammad Fadil Asabari setelah berhasil memanfaatkan bola liar dari luar kotak penalti. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Cipta Karya Sumbar Era Sukma, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Padang Panjang Nuras Rizal, Kapolsek Padang Panjang Ibtu Sudirman, Lurah beserta undangan terkait lainnya. Rifki Mahindra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman Padang Panjang sepekan. Dengan kedudukan sementara 0-0. Tingkatkan kreativitas anak usia dini, Pemko gelar Gebyar Pekan Kreativitas Anak dan Pendidikan PAUD di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dibuka oleh Dewan Pakar Himpunan PAUD Indonesia Kota Padang Panjang Novi Hendri, kegiatan ini merupakan pokok pikirannya selaku anggota DPRD. Berbagai perlombaan yang dilaksanakan diantaranya lomba pembacaan surat Al-Fatihah untuk tingkat taman kanak-kanak, lomba pendidik pembuatan video pembelajaran, lomba pembuatan alat permainan edukatif dengan menggunakan barang bekas dan bahan alam, serta lomba senam pelajar Pancasila Kreasi. Untuk kelompok bermain dan taman pengasuhan anak, terdapat lomba kolase bersama orang tua. Novi Hendri menyampaikan, dirinya menginginkan PAUD di Padang Panjang bisa lebih maju dan lebih baik ke depannya. Sementara itu, Kepala Disdikbud Nasrul mengucapkan terima kasih kepada semua kepala sekolah dan guru PAUD yang selalu senantiasa memberikan ilmu dan mendidik anak-anak usia dini. Ikut hadir Dewan Pakar Himpaudi Maini, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Pembinaan PAUD, Pendidikan Nonformal, Disdikbud Sofiani, Ketua Himpaudi, Keri Juska, dan pengurus serta undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya, Muhammad Farhan Armanda, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.